Humaners, kembali lagi ke channel kebanggaan kita ini, Human Channel 88. Hehehe. Video kali ini akan menceritakan kelanjutan kisah sebelumnya tentang Hubie Halloween, yaitu film dengan genre komedi horor yang diperankan oleh Adam Sandler. Dan scene di video sebelumnya adalah ketika Hennessy dan Laster, yaitu teman Hubie yang tiba-tiba menghilang ketika di tengah perjalanan pulang. Penyebab mereka pun belum diketahui karena apa. Lalu scene berpindah ketika Lambert berlari dan masuk ke rumah. Dengan terengah-engah dan sempoyongan, lalu dia berteriak ketakutan ke arah cahaya bulan, seperti werewolf. Karena takut dia akan lepas kendali, lalu dia mengambil borgol di laci rumahnya, kemudian memborgol tangannya sendiri pada kulkas. Hal tersebut ia lakukan agar ia tidak kehilangan kendali saat menjadi werewolf mungkin. Namun tiba-tiba ketika Lambert menoleh, sudah ada sesosok pria berdiri dengan topeng babi. Ya benar, dia adalah Hartman, pasien rumah sakit jiwa yang melarikan diri. Hartman berkata kepada Lambert, dia mengajak untuk berbicara seperti merencanakan sesuatu. Hubie lalu pergi ke rumah hantu karena mendengar lolongan serigala. Ternyata itu cuma anjing dari karyawan yang ada di rumah hantu itu. Secara kebetulan, Tuan Londet yang sering membuli Hubie di toko roti berada di rumah hantu itu juga. Dia sedang merayu wanita yang merupakan salah satu karyawan rumah hantu. Namun, karena sudah tua, maka Londet pun ditolak. Karena tidak terima, maka dia ingin mengerjai Hubie di dalam rumah hantu. Tapi tiba-tiba dari belakang Londet, ada sepasang mata misterius itu lagi. Dan Londet pun menghilang juga. Hubie, wali kota, staf si polisi, dan para karyawan rumah hantu pun bermusyawarah mencari tahu siapa pelakunya. Hubie lalu menyampaikan bahwa pelakunya adalah Lambert, karena dia mirip manusia serigala. Staf lalu telepon polisi lainnya untuk mencari Lambert, namun tanpa disangka Lambert sudah menyerahkan diri. Di kantor polisi bersama Hartman, orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Lambert ternyata adalah orang gila juga yang sekamar dengan Hartman. Lambert sudah melarikan diri dari rumah sakit jiwa sejak 1 bulan yang lalu. Dan Hartman baru melarikan diri baru kemarin. Ternyata Hartman melarikan diri dari rumah sakit jiwa untuk meyakinkan Lambert dan mengajak dia kembali ke rumah sakit jiwa. Hubie kemudian ke radio untuk mencari tahu siapa penelpon radio yang paling sering request lagu untuk Hubie. Karena bisa saja penelpon yang request lagu itu adalah orang yang berniat mencelakai Hubie dan seluruh warga yang sudah diculiknya. Hubie mencurigai bahwa Violet lah pelakunya. Kemudian Hubie bermaksud kerjasama dengan polisi untuk menguji apakah benar nomor telepon yang didapatnya dari stasiun radio itu adalah milik Violet. Lalu Hubie mengajak Violet bertemu di sebuah dermaga. Dengan dipantau oleh polisi, di dermaga itu Hubie menyatakan cinta kepada Violet. Dan Violet juga ternyata mencintainya dari sejak kelas 1. Namun polisi lalu telepon ke nomor pelaku itu. Dan ternyata itu bukan nomor dari Violet, melainkan dari rumah Hubie. Ternyata pelaku penculikan adalah mamanya Hubie. Dia tidak tega anaknya dibully oleh orang-orang ini. Jadi mama Hubie bermaksud untuk membakar orang-orang yang telah membuli Hubie. Polisi beserta kedua orang gila yang melarikan diri dari RSC serta wartawan TV segera datang ke rumah Hubie. Wartawan tersebut meliput kejadian yang ada di rumah Hubie dan disiarkan secara live. Lalu, Mama Hubie melempar korek apinya itu dan diarahkan ke korban penculikan. Namun, akhirnya digagalkan oleh Hubie dengan teror serbagunanya. Walaupun sudah diselamatkan,
Namun para korban penculikan masih membuli Hubi. Kemudian Mama Hubi menjelaskan bahwa Hubi sebenarnya orangnya yang baik, penuh tanggung jawab, dan berdedikasi untuk seluruh warga di situ. Dan para korban penculikan pun mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka membuli Hubi sebenarnya untuk menutupi kekurangan mereka. Setelah para korban merasa bersalah dan meminta maaf kepada Hubi, Mama Hubi lalu mengalihkan perhatian mereka semua. Dan lalu Mama Hubi menghilang. Setahun kemudian, setelah insiden itu, Hubi telah menikah dengan Violet. Anak-anaknya pun dibuatkan termos multifungsi. Dan Hubi ternyata sudah menjadi wali kota berkat jasa dan dedikasinya. Sekarang, seluruh warga menyukai dan menghormati Hubi. Happy ending film. Secara keseluruhan, film ini banyak mengajarkan kita untuk selalu tulus dalam berbuat kebaikan. Walaupun belum tentu orang lain menyukai kita, abaikan saja mereka, karena kebaikan yang akan kita berikan pasti akan kembali kepada kita. Ya, walaupun agak lama. Oke, good day, and don't forget to subscribe.